Udah ada sahabat PPKS. Yuk sini. Hai Sobat PPKS, ketemu lagi dengan Jeng Popi. Hari ini Jeng Popi mau main-main lagi nih ke laboratorium. Kira-kira penasaran nggak laboratorium mana nih yang Jeng Popi mau datengin? Nah, penasaran? Yuk ikutin Jeng Popi. Nah, Sobat PPKS, sekarang Jeng Popi sudah ada di Laboratorium Mikrobiologi Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Hama apa yang ingin kita bahas hari ini? Yaitu hama Oryctes rhinoceros. Biasanya kita kenal dengan hama kumbang tanduk. Nah, sahabat PPKS, hama Oryctes rhinoceros ini ternyata cukup meresahkan loh untuk para planters. Kenapa? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini dapat menyebabkan penurunan produksi antara 0,3 sampai 0,5 ton per hektar. Itu sangat merugikan. Nah, untuk sahabat PPKS, kita perlu tahu nih siklus hidup dari hama Oryctes rhinoceros. Jadi ada dua siklus yang paling penting yang perlu kita perhatikan dan perlu kita kendalikan, yaitu fase larva dan imago. Nah, untuk siklus hidup pada fase larva biasanya antara 3 sampai 6 bulan, sedangkan pada fase imago itu biasanya lebih panjang, yaitu 6 sampai 9 bulan. Sahabat PPKS perlu tahu, dari kedua fase yang tadi saya sebutkan, ternyata fase yang paling merusak adalah fase imago atau fase kumbang dewasa. Kenapa bisa merusak? Karena dia dapat memakan bagian pelepah daun sehingga terbentuk seperti guntingan. Kemudian yang kedua, dia juga merusak bagian titik tumbuh nih pada tanaman TBM. Nah, hal ini bisa menyebabkan abnormalitas ataupun kematian pada tanaman. Nah, yang tidak kalah penting lagi, kita harus mengetahui nih populasi dari larva ataupun imago yang ada di lapangan. Karena kedua fase ini sangat tergantung oleh musim. Biasanya sih pada saat musim kemarau, populasi dari kumbang itu atau imago itu biasanya lebih banyak jika dibandingkan dengan larva. Sedangkan pada musim penghujan biasanya populasi larva ini akan cenderung lebih tinggi karena tingkat kelembaban saat musim hujan itu kan lebih tinggi. Jadi perkembangannya akan lebih cepat. Kira-kira cara pengendaliannya seperti apa yang cukup efektif? Sebetulnya dari hasil riset para peneliti proteksi di PPKS, pengendalian saat ini yang paling baik untuk menangani hama Oryctes rhinoceros adalah dengan cara terpadu, baik itu mengendalikan pada fase larva ataupun pada fase imago. Pengendalian untuk fase larva biasanya kita bisa menggunakan agensia antagonis, yaitu bahan aktifnya metarhizium. Nah, metarhizium ini bisa kita aplikasikan pada bahan-bahan organik, biasanya pada jalur cipingan ataupun pada bahan organik thankos. Sedangkan untuk fase imago atau kumbang dewasa, kita bisa kendalikan dengan membuat ferotrap yang di dalamnya kita pasang dengan feromon. Apa tujuan kita memasang feromon? Adalah untuk menarik kumbang jantan ataupun betina. Nah, itu dia Sobat PPKS penjelasan tentang hama Oryctes rhinoceros. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Jeng Popi.